Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Selalu luar biasa, luar biasa, luar biasa. Oke, kali ini kita akan mencoba membahas satu risalah yang sangat luar biasa di negara Republik Indonesia, yaitu masalah geopolitik Indonesia. Dalam geopolitik Indonesia ini kita berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan kita agar kita lebih memahami tentang geopolitik Indonesia yang lebih luas lagi, dan kita memahami tentang kedaulatan negara Republik Indonesia yang betul-betul diakui oleh seluruh bangsa seluruh dunia, kemudian diakui juga oleh wilayah perbatasan negara Indonesia dengan negara-negara tetangga. Karena kita yakin kita sudah membuat perjanjian masing-masing di antara negara-negara tetangga kita, baik dengan Australia, wilayah perbatasan laut, dengan Papua, laut dan darat, kemudian dengan Filipina, berbatasan laut, kemudian dengan Singapura, kita berbatasan laut, kemudian dengan Malaysia, kita berbatasan darat di wilayah Kalimantan, kemudian berbatasan di laut di wilayah Selat Malaka. Kemudian kita juga sudah menyelesaikan perjanjian dengan Vietnam, berbatasan laut dengan Vietnam, kemudian dengan Thailand dan dengan India. Sedangkan dengan Cina kita tidak mengurus perbatasan itu karena Cina jauh di wilayah utara, hanya nama lautan Cina saja yang masuk ke wilayah sampai masuk ke Asia Tenggara. Karena nama lautan Cina memang dipertahankan habis-habisan oleh Cina. Dengan sebutan lautan Cina berarti wilayah laut yang disebut lautan Cina adalah menjadi wilayah Cina. Nah, teori itu juga diusahakan di zaman Soekarno. Kita merubah yang namanya lautan Hindia atau Samudra Hindia yang ada di selatan Indonesia, wilayah ke selatan sampai ke kutub selatan, kita rubah menjadi Samudra Indonesia. Artinya apabila kita sebut dengan Samudra Indonesia, maka otomatis wilayah selatan ini dari zona eksklusif dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera dan lain-lain 200 mil ke laut plus Samudra Indonesia yang ada masuk di sini. Artinya wilayah itu menjadi kekuasaan negara Republik Indonesia, baik lautnya maupun udara di atasnya. Baik, kita kembali ke geopolitik tadi. Kata geo itu berarti bumi. Ini berasal dari bahasa Yunani yang kemudian kita kenal dengan geografi gitu ya. Masalah dunia yang bundar. Kemudian politik adalah esensi politik kekuatan. Jadi kalau kita artikan secara sederhana begitu, geopolitik adalah politik kekuatan Indonesia di wilayah bumi yang masuk pada wilayah Indonesia adalah wilayah hidup negara Republik Indonesia. Tapi ada arti secara umum tentang geopolitik ini. Kira-kira begini saya bacakan. Geopolitik berarti kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan letak bumi sebagai wilayah hidup dalam menentukan alternatif kebijaksanaan untuk mewujudkan suatu tujuan. Kemudian geopolitik adalah politik yang tidak lepas dari pengaruh
letak dan kondisi geografis bumi yang menjadi wilayah hidup. Itu definisi dan arti secara umum. Gitu ya. Nah, kemudian kita masuklah ke wilayah itu. Yang masuk dalam geopolitik, kekuatan pertahanan kita, wilayah bumi yang kita wilayahi itu adalah ada laut, ada darat, dan ada udara di atasnya. Kalau kita berbicara laut, maka otomatis udaranya wilayah kita, lautnya wilayah kita, di bawah lautnya wilayah kita, kekayaan kita, di dasar lautnya kekayaan kita, di bawah dasar lautnya pun kekayaan kita. Tidak bisa diganggu gugat. Kemudian darat, sudah otomatis kalau darat. Ada udara, daratnya, dan bawah daratnya jelas menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Nah, ketika berbicara udara, ini dia yang sangat pelik. Sudah beberapa kali konferensi dan sebagainya membicarakan masalah udara. Walaupun belum menjadi keputusan, tapi Indonesia sudah memutuskan bahwasanya udara Indonesia diukur dari dasar laut atau dasar bumi gitu ya, dasar tanah dan dasar laut ke atas itu 30 mil. 30 mil, 1 mil itu sekitar 16.000 meter. 1 kilo 6.000 meter. 1 mil. 30 berarti sekitar 48 kilometer ke atas. Itu adalah wilayah negara Indonesia. Maka akhirnya kalau diukur secara keseluruhan, udara kita, wilayah udara di atas kita, itu diukur panjang, lebar, dan tinggi, Masya Allah, lebih luas daripada daratan dan lautannya. Lebih 5 juta kilometer persegi wilayah udara. Sedangkan wilayah darat kita dan lautnya jelas. Wilayah daratan kita mencapai 1.800.000 kilometer persegi lebih daratannya. Kemudian lautnya adalah 5.200.000 kilometer lebih. Maka kalau dikalkulasi semuanya, darat dan laut lebih 5 juta kilometer persegi. Bahkan jarak antara utara dan selatan, dari Pulau Rote sampai ke atas ya, itu sekitar 1.888 km. Sedangkan dari ujung barat dan ujung timur wilayah kita itu tidak kurang dari 5.400 km lebih panjangnya. Makanya tinggal dikalikan saja gitu. Tapi dari utara ke selatan, dari Miangas sampai Pulau Rote, diukur sampai zona ekonomi eksklusif 200 mil, itu jumlahnya kurang lebih panjang lebarnya sekitar 1.888 km. Tetapi kan tidak merata dari timur ke barat, dari barat ke timur, itu lebar kita tidak merata. Ada yang menyempit, ada yang meluas, ada yang menyempit, ada yang meluas. Terutama di Kalimantan, karena ada Kalimantan wilayah utara masuk wilayah Malaysia dan Brunei, maka otomatis ukurannya kita semakin mengecil. Tetapi begitu selesai ke ujung Kalimantan Barat, ke Pulau Natuna, kita akan naik lagi tinggi sekali. Seperti ini. Ini kalau lihat petanya. Naik ke atas begini, ini ujung Kalimantan Barat, ujung ekornya. Tapi begitu kita berbicara zona ekonomi eksklusif dari pulau terluar di wilayah utara Indonesia ini, maka otomatis jauh ke atas ini wilayah termasuk wilayah Indonesia. Makanya Cina sering menyerobot ke wilayah ini, Malaysia sering menyerobot ke ini nelayannya, kemudian Vietnam juga sering menyerobot ke sini. Kenapa? Karena mereka lupa ada batas
zona ekonomi eksklusif yang dimiliki oleh Indonesia sejauh 200 mil dari pulau terluar Indonesia. Kalau bicara ke selatan tidak ada masalah. Hanya kita berbicara ke selatan wilayah Australia ini. Ini kita diapit NTT, wilayah NTT sampai ke ujung, terus Papua, kemudian Maluku. Ini kita berbatasan dengan bawahnya, ke selatannya lah pulau benua Australia, negara Australia. Kemudian ke utaranya kita berbatasan dengan Samudra Pasifik. Ini atas ini Samudra Pasifik. Jadi jangan heran kalau kita berbicara La Nina, maka pergerakan angin dari Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia yang bergerak menuju ke Indonesia, akhirnya yang jadi puncak pergerakan udara karena bertabrakan, akhirnya sering terjadi gelombang tinggi dan gelombang pasang, termasuk gelombang tinggi di wilayah-wilayah Indonesia seperti di Kalimantan, di Jawa, sampai ke wilayah Papua, Sulawesi, dan wilayah Ambon. Kembali kita ke awal mula tadi. Jadi kita ada laut, ada darat, ada udara yang sangat luas sekali. Nah, kemudian Indonesia wilayah yang sangat strategis seperti saya yang ceritakan tadi. Salah satunya adalah di garis kita terletak di garis khatulistiwa. Artinya daerah tropis yang standar, tidak terlalu panas dan tidak akan terlalu dingin. Dia akan sedang-sedang saja. Oleh karena itu, apabila kita menggunakan wilayah kita ini sebagai wilayah wilayah tujuan wisata, maka otomatis bangsa-bangsa Eropa, Amerika, sampai ke daerah Rusia, Turki dan sebagainya, termasuk Arab Saudi, wilayah Arab, Jazirah Arab dan Afrika, ketika mereka musim panas, mungkin Afrika dan wilayah Jazirah Arab, mereka akan datang ke Indonesia karena kita khatulistiwa, di garis khatulistiwa. Ketika musim dingin, wilayah Eropa, Amerika dan sebagainya, dia akan datang ke Indonesia karena mereka dingin sampai 3 bulan, 6 bulan, musim dingin dan musim salju. Sedangkan di Indonesia tidak ada itu. Kita zona yang sangat stabil sekali karena kita tepat di garis khatulistiwa. Bahkan di Kalimantan Barat ada Tugu khatulistiwa karena memang pas garis khatulistiwa itu menyentuh wilayah Kalimantan Barat. Nah, kemudian dia terletak di 2 benua, yaitu benua Australia dan benua Asia di atas. Kemudian kita juga terletak yang sangat strategis di antara 2 samudra yang saya sebutkan tadi, Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia. Kemudian kita juga terletak wilayah yang sangat aman dan nyaman. Kita juga menjadi wilayah lintasan bangsa-bangsa lain, khususnya udara dan laut. Artinya kita punya kekayaan yang tempat itu. Walaupun kita tahu resikonya dalam pertahanan dan keamanan pun sangat beresiko. Karena orang melintas di atas kita, kemudian mereka juga melintas di laut sekitar negara kita. Karena kalau orang-orang di wilayah Jazirah Arab, kemudian wilayah-wilayah Afrika dan sebagainya, menggunakan laut untuk berangkat menuju ke benua Australia, kemudian ke Selandia Baru dan lain sebagainya, pastilah dia akan melintasi wilayah selatan Indonesia ini. Lautan Samudra Indonesia yang akan dilintasi sampai menuju ke Australia. Jadi potensi kita luar biasa. Di samping itu, wilayah laut kita sangat luas dengan potensi perikanannya, dengan potensi alam di bawah lautnya sangat luar biasa. Di samping itu, di tempat-tempat tertentu yang bisa dijadikan diving atau menyelam dan snorkeling, wilayah-wilayah pulau-pulau kecil dan wilayah-wilayah laut yang tidak terlalu dalam, itu berpotensi untuk dijadikan destinasi wisata bahari. Karena daerah tropis, daerah nyaman, gitu. Menyelam pun
tidak terlalu beresiko. Mereka akan menikmati terumbu karang, keindahan terumbu-terumbu karang, ikan-ikan hias di bawah laut, kemudian ikan-ikan langka seperti hiu tutul, hiunya gitu, kemudian manta, kemudian ikan-ikan lain yang memang ada dan berkembang di wilayah tropis seperti Indonesia, di laut yang tropis wilayah Indonesia. Memang ada di antara makhluk-makhluk laut yang tidak mau hidup dan tinggal di wilayah tropis. Mereka lebih suka di wilayah dingin atau wilayah panas. Di Indonesia kan tidak menyiapkan wilayah seperti itu gitu. Jadi mereka tidak bisa beradaptasi ke wilayah Indonesia. Kemudian, nah ini kenapa dinamakan sebagai Samudra Indonesia? Kita akan berbicara mulai awal. Di zaman penjajahan Belanda dulu sudah ada konferensi masalah daratan dan lautan. Pada masa itu Hindia Belanda mengakui wilayah Hindia Belanda itu terpisah. Pulau satu dengan pulau lainnya terpisah. Di antara pulau-pulau itu adalah wilayah internasional, wilayah bebas. Karena hanya 3 mil dari bibir pantai ke laut itu wilayah negara, wilayah kepulauan. Terpisah. Jadi seolah-olah kita satu wilayah, waktu itu wilayah Hindia Belanda, tapi terpisah-pisah. Oleh karena itu jangan heran orang-orang Eropa dan orang-orang negara-negara lain yang melintasi wilayah Nusantara, waktu itu Hindia Belanda, mereka tidak bisa diganggu-gugat. Karena melintas bukan di wilayah Hindia Belanda, tapi melintas di antara pulau-pulau yang dikuasai oleh Hindia Belanda. Begitu kita merdeka, siapa tidak kenal dengan namanya presiden kita pertama, Insinyur Soekarno, yang melejit mendunia dan luar biasa pada masa itu. Pertama, beliau memperjuangkan kemerdekaan negara-negara yang belum merdeka. Setelah kita, gitu, mereka juga merdeka. Kemudian Indonesia juga memperjuangkan negara kepulauan, merubah yang tadinya hanya 3 mil dari pulau, ukuran wilayah kita, harus kita usahakan. Karena konsep kita adalah konsep Nusantara. Nusantara itu artinya Nusa dan Nusantara, Nusa di antara laut-laut ini, di laut-laut Indonesia adalah satu bagian kesatuan yang utuh, yang tidak terpisahkan. Nah, kalau antara pulau dengan pulau terpisahkan oleh zona laut bebas, selat bebas, seperti dari Kalimantan menuju ke Sulawesi ada Selat Makassar, itu adalah zona bebas. Iya, seperti apalah kita begitu mudahnya bangsa-bangsa lain untuk semena-mena untuk datang ke negara kita dengan bebas gitu. Tidak bisa kita kontrol. Akhirnya dengan konsep Nusantara, kita membangun konsep pertama bahwasanya Indonesia adalah satu kesatuan antara laut, pulau, dan udara, maka otomatis konsep itu kita ajukan ke berbagai pertemuan di seluruh dunia. Nah, muncullah waktu itu kebetulan kita menggunakan sistem sementara bukan presidensil, yaitu sistem parlementer. Soekarno sebagai presiden, sebagai kepala negara, kemudian Perdana Menterinya Insinyur Juanda. Insinyur Juanda membuat satu konsep yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Juanda sejak tahun 1957. Beliau waktu itu sebagai Perdana Menteri sudah muncul konsep yang luar biasa, merubah konsep lama. Konsep itu tetap konsep Nusantara, negara wilayah kesatuan kita, negara bersatu antara pulau dan laut. Kemudian ada zona ekonomi kita 12 mil dari pulau terluar. Itu konsep dasar awalnya. Tetapi kemungkinan konsep-konsep bersama negara-negara kepulauan seluruh dunia akhirnya disepakati. Sudah negara kepulauan itu menjadi satu kesatuan seperti Indonesia, Jepang, Filipina, Selandia Baru, dan negara-negara lain. Akhirnya mereka menyepakati
bukan zona ekonomi lagi, tapi zona ekonomi eksklusif yang menjadi wilayah kekuasaan negara kepulauan itu. Maka diukur dari daratan terluar, dari pulau terluar, atau dari kusung terluar, atau dari daratan terluar pulau terbesar Indonesia ke laut itu 200 mil. Anda bayangkan 1 milnya 16.000 meter atau 1 kilometer 6.000 meter. 200 mil kalikan saja. Artinya lebih 300 kilometer kita dari daratan terluar ini masuk ke sini, ke zona eksklusif, zona ekonomi eksklusif seperti ini. Ini kalau contoh yang wilayah selatan dari Pulau Jawa. Nah, begitu juga muncul wilayah Natuna, kemudian muncul juga wilayah di paling barat Indonesia, kemudian muncul juga di wilayah-wilayah Papua yang berbatasan dengan laut di Australia, kemudian muncul juga di daerah Pasifik, Samudra Pasifik. Kita mempunyai zona eksklusif sangat luas yang wilayah kekuasaan daerah Papua, kemudian Papua Barat, Maluku, kemudian wilayah utara Sulawesi Utara, khususnya wilayah Sangir Kepulauan, sampai berbatasan dengan Filipina. Akhirnya kekuasaan kita menjadi luas. Tadi akhirnya lautan kita mencapai 5.200.000 kilometer lebih wilayahnya. Kalau panjangnya itu dari utara dari barat ke timur 5.000-an kilometer lebih. Sedangkan yang terjauh antara selatan dan utara itu sekitar 1.888 kilometer. Itulah wilayah kita, menjadi kedaulatan wilayah kita. Risikonya apa? Begitu zona ekonomi eksklusif itu menjadi wilayah negara-negara kepulauan yang terluar, pulau-pulau dari batas-batas terluar, maka otomatis pengamanan wilayah negara Indonesia pun semakin berat dilakukan. Kenapa? Pengamanannya kan pengamanan laut dan pengamanan udara. Wilayah sangat luas sekali. Itu membutuhkan biaya dan strategi, biaya besar dan strategi khusus di negara kepulauan. Apalagi kita negara kepulauan yang berbeda dengan wilayah Jepang dan sebagainya. Kita betul-betul di wilayah selatan di peta dunia. Paling selatan memang ujung Australia, tapi kita negara kepulauan yang paling selatan. Di utara saja yang banyak. Di utara kita ada Filipina, ada Singapura, ada Malaysia, ada Thailand, ada Vietnam, ada India dan sebagainya. Tapi wilayah selatan, wilayah atas, kalau di peta dunia ke atasnya gitu. Wilayah bawah kita hanya berbatasan dengan Australia. Selain itu kita tidak ada batas, kita sangat luas. Nah, jadi dari 3 mil menjadi 12 mil, kemudian menjadi zona ekonomi eksklusif 200 mil ke laut dari wilayah terluar Indonesia. Ini munculnya pada tahun 1980. Nah, deklarasi Juanda ini sangat populer dengan sebutan Nusantaranya sampai menjadi pembicaraan seluruh dunia. Dari 117 negara begitu berbicara masalah batas laut. Yang tidak ikut waktu itu memang Amerika Serikat tidak ikut dan 2-3 negara lainnya. Tapi negara-negara yang sepakat dan setuju, maka otomatis negara kita sangat luas. Nah, Insinyur Soekarno berupaya keras untuk merubah sebutan Samudra Hindia ini atau Lautan Hindia ini menjadi Samudra Indonesia. Kenapa? Karena apabila kita ini menyebutnya dengan Samudra Indonesia, maka otomatis kekuasaan mutlak ada di wilayah Indonesia, bahkan laut sampai ribuan kilometer ke laut wilayah selatan, itu tentu menjadi zona ekonomi perikanan kita Indonesia. Jadi harus dibicarakan kembali nanti gitu, dengan negara lain, karena kemungkinan besar pun negara-negara lain nelayan-nelayan raksasa yang menggunakan laut dalam akan berdatangan ke wilayah selatan ini, karena memang
dibatasi oleh Indonesia, mereka tidak mudah untuk datang ke sini gitu. Karena jauh, kecuali Indonesia dan Australia. Di samping itu ada Thailand, di ujung sana di barat ada India, kemudian ada Colombo dan sebagainya. Di sana sudah wilayah Jazirah Arab, kemudian kesananya lagi wilayah Afrika. Ini. Kemudian kita berbicara masalah udara nih, yang tadi saya katakan. Ada berbagai teori masalah udara ini. Ada teori udara bebas, ada teori kedaulatan udara. Kalau teori udara bebas mengatakan bahwasanya udara di atas negara-negara adalah bebas. Siapa saja boleh melintas di atasnya. Nah, ini utamanya karena keinginan orang-orang penjajah pada zaman dulu. Karena mereka sudah lebih menguasai teknologi dirgantara. Makanya mereka konsepnya seperti itu, agar mereka mudah kemana-mana, umpamanya di mana-mana melintasi di atas udara orang lain sebebas-bebasnya. Tapi kemudian muncul teori baru, yaitu teori kedaulatan udara. Jadi kedaulatan udara adalah yang saya ceritakan tadi. Negara di wilayah itu berdaulat atas udara di atasnya. Jadi kita di atas kolong udara, gitu, ada sebuah negara di bawahnya, maka otomatis dia menguasai wilayah udara itu. Keputusannya tadi sekitar 30 mil. 30 mil ke atas itu adalah menjadi wilayah kekuasaan negara itu. Nah, maka otomatis Indonesia yang begitu luasnya, menjaga udaranya pun sangat luar biasa. Butuh biaya yang sangat besar, butuh teknologi, butuh ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih dan tinggi untuk bisa menjaga wilayah langit kita, udara kita, yang tingginya kurang lebih 30 mil. Kalau 30 mil dikali 16.000 meter, artinya mencapai 48.000 meter, sekitar 48 kilometer ke atas langit. Itu adalah wilayah kekuasaan negara Indonesia yang harus kita jaga. Nah, kemudian bagaimana dengan dengan penerbangan komersial, penerbangan yang aman? Boleh melintas di atas udara negara masing-masing. Yang penting itu adalah pesawat-pesawat komersial, pesawat penumpang dan sebagainya, tidak masalah. Itu adalah kesepakatan negara-negara seluruh dunia. Tetapi jangan coba-coba ada pesawat tempur, ada pesawat intai dan sebagainya masuk wilayah zona negara masing-masing, masuk ke wilayah zona Indonesia, udara Indonesia, otomatis akan dikejar, diusir, atau disuruh diperintahkan untuk turun ke negara Indonesia, ke bandara-bandara yang terdekat di Indonesia, atau ditembak kalau mereka tidak cepat keluar. Karena itu wilayah kedaulatan. Khawatir intel-intelnya menyelidiki Indonesia, kelemahan Indonesia dan sebagainya, begitu kan. Kemudian pesawat tempur berpura-pura melintasi salah dan sebagainya, padahal dia menggunakan alat-alat canggih untuk memonitor kekuatan dan kemampuan Indonesia, harus diusir. Apakah hanya negara Indonesia? Semua seluruh dunia tidak boleh melintas asal-asalan ke negara wilayah perbatasan, masuk wilayah perbatasan orang lain. Contohnya Indonesia berbatasan dengan Malaysia, gak boleh pesawat tempur kita masuk ke wilayah Malaysia sembarangan, kecuali setelah ada perjanjian khusus, umpamanya ada perjanjian latihan perang bersama. Nah, bolehlah kita datang ke sana, pesawat tempur kita. Kalau tidak, ya tidak boleh tanpa izin. Atau mungkin akan ada perbaikan, umpamanya pesawat Indonesia diperbaiki di negara mana, di Eropa gitu kan. Nah, harus ada izin negara-negara yang dilintasi, karena kita bukan mau operasi antar negara, tapi untuk kebutuhan perbaikan ke negara di mana pesawat itu dibuat. Begitu pula negara-negara lain. Bagaimana dengan laut? Ya, kapal-kapal internasional yang melintas di wilayah negara Indonesia diperbolehkan sesuai dengan perjanjian dunia, sepanjang
itu adalah kapal komersial, kapal untuk keperluan penumpang dan barang untuk kebutuhan manusia di dunia. Itu boleh melintas. Itu pun harus diawasi, karena khawatir nanti melintas ternyata menurunkan barang-barang yang tidak patut seperti narkoba dan lain-lain, atau menurunkan orang di tengah-tengah lautan gitu. Ternyata dia ingin masuk ke Indonesia dengan ilegal dan sebagainya. Tetap harus dijaga. Nah, oleh karena kedaulatan wilayah kita Indonesia dengan sistem geopolitik Indonesia, kekuatan kita harus betul-betul punya kemampuan darat, laut, dan udara. Angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan darat harus diperkuat. Terutama pastinya dua angkatan itu, angkatan laut dan angkatan udara. Karena kita punya wilayah yang sedikit berbatasan lewat darat, tapi terlebih banyak berbatasan laut. Oleh karena itu untuk pengawasannya ada dua cara. Dengan kapal angkatan laut untuk menjaga perbatasan, dengan pesawat angkatan udara sama untuk menjaga wilayah perbatasan wilayah Indonesia. Di samping kita meletakkan TNI, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, di darat-darat, di pulau-pulau, di perbatasan-perbatasan untuk menjaga wilayah-wilayah itu. Oleh karena itu di zaman presiden terakhir ini kita memperkuat wilayah perbatasan, kita membangun bangunan-bangunan lintas batas di negara-negara kita agar kita diakui oleh bangsa-bangsa lain. Kita lebih keren, lebih bagus, dan lebih modern. Semua bangunan-bangunannya bangunan kukuh dan bangunan mewah untuk perlintasan, baik perlintas darat dari Papua Nugini ke Papua Indonesia, lintasan darat dari Indonesia ke Malaysia, kemudian lintasan darat di Timur Leste dan Indonesia. Harus kita perlihatkan kepada dunia bahwa kita lebih memperhatikan wilayah perbatasan dan memperhatikan rakyat Indonesia yang melintas di wilayah itu, menjaganya, baik dia berdagang ataupun berhubungan keluarga dan silaturahmi dan lain-lain. Akhirnya membawa dampak kepada bangsa-bangsa lain di wilayah kita. Sedangkan wilayah laut dan udara pertahanan kita dijaga dengan angkatan laut yang perkasa dan angkatan udara yang luar biasa. Oke, yang selanjutnya, Indonesia masih masalah di wilayah udara tadi yang saya ceritakan. Tapi wilayah laut dan darat sudah hampir 99% sudah aman. Baik di perjanjian-perjanjian perbatasan maupun berdasarkan zona ekonomi eksklusifnya. Sudah jelas gitu. Batas-batasnya, wilayahnya. Memang ada masih batas-batas antara Malaysia dengan Indonesia yang masih perlu dibicarakan. Kemudian mungkin ada batas-batas negara lain yang masih perlu dibicarakan dan diselesaikan. Tapi prosentasenya sangat kecil. Yang lainnya sudah beres dan mantap, sudah tidak ada masalah. Artinya kita tinggal menjaga wilayah kita dengan kekuatan yang maksimal agar kedaulatan negara kita betul-betul tidak dilemahkan oleh bangsa-bangsa lain atau dilemahkan oleh bangsanya sendiri karena pengaruh oleh bangsa-bangsa dari luar. Jadi perjuangan kita masih butuh itu. Itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan berbicara masalah geopolitik Indonesia, kekuatan Indonesia, dan perjuangan-perjuangan Indonesia, wilayah kita yang sangat luas ini harus kita jaga bersama. Kita harus bersatu padu menjadi warga negara Indonesia, mendukung pemerintahan yang sah berdasarkan undang-undang. Kita bersatu padu untuk membangun negara Indonesia, dari membangun pendidikan yang semakin lebih baik, ilmu dan pengetahuan semakin baik, teknologinya kita bangun dengan baik, kemudian kekuatan kebudayaan, agama, kemudian sosial, politik, dan pertahanan keamanan harus kita upayakan sedemikian rupa agar bangsa kita menjadi
bangsa terbaik di dunia, kemudian bangsa kita diakui sebagai bangsa termodern di dunia, dan bangsa kita menjadi bangsa yang termaju di dunia dengan tetap berideologikan Pancasila, konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian wilayah kita namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kita negara hukum, negara demokrasi, demokrasi Pancasila, dan kita berbeda-beda dalam satu negara, beda agama, beda suku, beda budaya, beda lain-lain. Kita masuk dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, tetapi kita tetap satu jua, berjuang bersama-sama secara bergotong royong, dan kita terus berbuat yang terbaik untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.